Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafira, mahasiswa yang dengan Fakultas ini barusan akan mengenai kajian yang akan diajarkan untuk diskusi mengenai hubungan efikasi diri akademik dengan fakultas akademik pada organisasi. Baik, jadi saya di dengan saya memilih untuk si akademik dan ini pada sisi karena ada beberapa panitia akan satu angkatan saya yang ikuti suatu organisasi. Terkadang mereka melakukan prokrastinasi akademik guys karena mereka kesulitan untuk mengatur urutan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu antara tugas akademik dan tugas organisasi. Di sini oleh Nur Fadilah pada tahun 2023 menjelaskan bahwa mahasiswa seringkali aktif dalam organisasi kampus, tentunya untuk memperkuat kreativitas dan integritas mereka dengan berbagai kegiatan atau proyek yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan akademik. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi ini seringkali seperti yang sudah saya bilang, seringkali menghadapi kesulitan dalam memprioritaskan antara proyek organisasi dan tugas dari dosen, sehingga mengalami kebingungan dalam menentukan prioritas pekerjaan. Dan akibatnya ini mereka seringkali melakukan tindakan prokrastinasi akademik. Tito di sini juga menunjukkan bahwa 74% dari 127 responden mahasiswa yang berorganisasi melakukan prokrastinasi. Kemudian prokrastinasi ini timbul karena individu mengalami ketidakpercayaan diri terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Mahasiswa yang terlibat dalam prokrastinasi ini sering merasa kurang yakin akan kemampuan mereka untuk menyelesaikan mata kuliah, yang menyebabkan perasaan gagal dan keraguan terhadap kemampuan mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Terus seseorang yang memiliki tingkat efikasi akademik yang tinggi biasanya akan menunjukkan keyakinan dan perilaku positif dengan berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Individu dengan tingkat efikasi diri yang tinggi cenderung lebih gigih dan lebih bisa bertahan dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit dibandingkan dengan individu yang memiliki efikasi diri rendah. Terdapat dua penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Askarina dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul hubungan antara efikasi diri dengan prokrastinasi pada penyelesaian tugas perkuliahan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Surabaya. Dan pada penelitian beliau menunjukkan bahwa hasilnya itu hubungannya positif, yaitu semakin tinggi efikasi diri mahasiswa tersebut, maka semakin tinggi pula prestasi yang dilakukan. Dan begitu juga sebaliknya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul hubungan self-efikasi dan prokrastinasi akademik mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dinyatakan hasil hubungannya itu negatif, yaitu semakin tinggi efikasi diri akademik mahasiswa, maka semakin rendah prokrastinasi akademik yang dilakukan. Dan juga sebaliknya. Di sini tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui apakah efikasi diri akademik dengan prokrastinasi akademik
memiliki hubungan pada mahasiswa yang berorganisasi. Jadi di sini saya bertuju pada mahasiswa yang berorganisasi. Kemudian saya juga ingin melakukan pembaharuan, yaitu uh, memperluas uh, memperluas uh, populasi. Jadi tidak hanya dilakukan pada satu universitas atau satu fakultas saja, ya, tetapi mahasiswa dari seluruh Indonesia yang yang bergabung dalam suatu organisasi, baik internal maupun eksternal, bisa mengisi kuesioner saya. Baik, lanjut ke tinjauan pustakanya. Untuk efikasi diri akademik itu, menurut Bandura, adalah keyakinan individu tentang kemampuan dan kesiapan peserta didik untuk menyelesaikan tugas akademik dengan waktu dan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Uh, Menurut Supriyatna dan Manwardi pada tahun 2002, efikasi diri akademik ini merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik yang didasarkan pada pemahaman pribadi tentang pentingnya pendidikan, nilai-nilai, dan harapan terhadap hasil belajar yang diinginkan. Lanjut ke variabel berikutnya, yaitu prokrastinasi akademik. Awal mula istilah prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin procrastination dengan awalan pro, yang berarti mendorong maju atau bergerak maju, dengan akhiran castinus yang berarti keputusan hari esok. Jadi jika digabungkan menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Kemudian di sini Tuchman pada tahun 91 menjelaskan bahwa prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda atau penghindaran penuh terhadap suatu tugas oleh individu secara sadar. Kemudian di sini Ferrari juga ikut berpendapat bahwa prokrastinasi akademik adalah kebiasaan atau kecenderungan umum untuk menunda sesuatu yang penting untuk mencapai banyak tujuan. Uh, Baik, lanjut ke aspek variabel itu. Di sini untuk variabel independennya adalah efikasi diri akademik dengan aspek aspek yang ia punya, yaitu magnitude yang berkaitan dengan kesulitan tugas, kemudian ada strength yang berkaitan dengan luas bidang tugas, kemudian generality yang berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuan. Kemudian untuk variabel dependennya, yaitu prokrastinasi akademik, di sini ada 3 aspek juga, yaitu kecenderungan menunda sesuatu, kesulitan dan penghindaran dalam melakukan sesuatu, dan menyalahkan orang lain. Lanjut pada metode penelitian, karena saya mengambil populasinya itu adalah mahasiswa yang berorganisasi, yang mana pastinya saya sudah memiliki tujuan yang jelas, sudah memiliki populasi, sudah ada yang dituju populasinya. Jadi saya ambil teknik pervasive sampling untuk teknik pengambilan sampelnya. Di sini saya akan bersurvei atau kuesioner dari alat ukur variabel tersebut dengan Google Form. Dan jelas ini tipe pendekatan metodenya itu kuantitatif. Di sini saya membuat hipotesis bahwa terdapat hubungan antara efikasi diri akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang berorganisasi. Di sini ada 2 instrumen penelitian atau 2 alat ukur. Yang pertama, untuk efikasi diri akademik ini saya pakai Academic Self-Efficacy Scale milik Bakur dan Ashraf 2006 yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Wijaya tahun 2019 dengan perombak alfa 0,881, yang bisa dinyatakan bahwa alat ukur yang sudah diadaptasi ini sudah teruji reliable. Kemudian untuk representasi datanya saya memakai Tuchman
Procrastination Scale yang dibuat oleh Hoffman pada tahun 1991 yang kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh Putri dan Andriani tahun 2023 dengan rollback alfanya 0,716 yang alat ukur tersebut juga sudah terbukti reliable. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya di atas, dengan adanya efikasi diri akademik dapat membantu mahasiswa yang berorganisasi mengatasi prokrastinasi akademik. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat melihat hubungan efikasi diri akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta bantuan untuk dikoreksi apakah ada yang salah terhadap penjelasan saya. Terima kasih pada para panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.